Ya udahlah, saya mau jadi kupu-kupu aja. Kupu-kupu, yang penting jangan jadi kupu-kupu malam ya. Sebelum menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Aktifkan lonceng notifikasinya juga. Terima kasih. Halo Bang Uni. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk apa atau nggak ada kesibukan? Gak ada pengangguran. Ya. Kali ini saya akan berbincang dengan Ayu Nuraini, salah satu mahasiswi di kampus negeri di Cirebon. Ya, adalah salah satu dari mahasiswi dengan IPK tertinggi. Bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan IPK yang tinggi? Ya, ayo. Ya. Gimana caranya? Kok bisa IPK-nya tinggi banget gitu? Katanya berapa? 4,5 ya? Enggak lah. Berapa IPK-nya? Segitu. Ya. Karena orangnya tahu tuh, jadi nggak mau dikasih tahu. Pokoknya hampir 4 aja IPK-nya. Ada yang IPK-nya 4? Gak ada kan, kecuali saya. Ya. Gimana kiat-kiat atau cara-caranya kok bisa IPK-nya tinggi banget gitu? Ya, pasti belajar lah. Belajar. Setelah sholat subuh tuh. Setelah sholat subuh belajar. Itu kayak paling enak banget waktu buat kayak nulis atau apalah gitu. Pokoknya untuk mengulang pelajaran kembali, mutolaah lah bahasanya ya, gitu. Karena di situ kan kita udah fresh tuh, udah istirahatnya cukup gitu. Jadi di situ emang waktu yang paling tepat. Oh, jadi lebih sering untuk belajar itu di waktu setelah sholat subuh. Ya, apalagi kalau kita mau nulis tuh, enak banget. Yang namanya waktu subuh, khususnya buat mahasiswa semester akhir. Semester akhir, wah, semester akhir. Ya kan, yang biasa kayak pusing kan nulis skripsi harus ini itu. Kalau tips dari saya, setelah sholat subuh kalian nulis. Masalahnya nggak semuanya mahasiswa setelah sholat subuh itu fresh. Banyak mahasiswa yang setelah sholat subuh itu baru tidur. Iya kan? Iya. Jadi kan berarti untuk Ayu pribadi lebih enak atau lebih bisa masuk untuk belajar itu setelah sholat subuh. Iya. Setelah sholat subuh. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidurnya cukup waktu malam, silakan tiru apa yang dilakukan oleh Ayu, ya kan? Tapi kalau misalkan kayak saya nggak bisa setelah sholat subuh itu untuk belajar lagi, karena biasanya tidur lagi. Karena malamnya begadang, ya kan, ngedit video kayak gini kan perlu diedit. Ya. Kesibukannya apa yuk selain jadi mahasiswi yuk? Apa ya? Paling kayak di rumah, terus bantu-bantu di pondok. Oh, ngajar juga di pondok? Sebelumnya sih saya cuma staff gitu ya, cuman karena ditawarin ngajar gitu, dikasih kelas, jadi ya udah saya terima aja buat pembelajaran kedepannya, karena saya juga kan calon ibu guru gitu. Masya Allah, ibu guru kalau nggak bisa ngomong R ya? Iya. Di pondok mana kalau boleh tahu? Pondok pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah yang berada di Kecamatan Greget. Miftahul Ulum Hilaliyah ada di Kecamatan Greget. Di situ ada apa aja? SD, SMP, SMA, MA. Kebetulan saat ini hanya ada MTS, tapi tahun depan rencananya ada MAK. Doain ya teman-teman. Ya. Apa itu MAK? Madrasah Aliyah Kejuruan. Oh, Madrasah Aliyah Kejuruan. Oh, menyaingi STM ya? Mantap sekali nih pondoknya. Ada di Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon ya? Oh, masih Cirebon. Ayu kan salah satu mahasiswi yang IPK-nya tinggi nih. Lah, saran untuk mahasiswa-mahasiswi yang masih malas gitu loh. Gimana cara untuk menumbuhkan minat belajar, jadi orang yang rajin gitu loh. Gimana kiat-kiatnya? Ya, awalnya kalian harus kenal diri kalian sendiri gitu. Kalau misalkan kalian udah kenal sama diri kalian sendiri, pasti kalian, oh saya nyamannya kayak gini, berarti saya harus ngelakuin ini dong, gitu kan. Jadi ketika kalian udah kenal sama diri kalian sendiri, kalian juga berarti peduli ke diri kalian sendiri gitu. Ketika di situ kalian pasti, oh cara belajar saya kayak gini gitu. Ya udah, lanjutin karena nyamannya kayak gitu. Berarti intinya pahami diri sendiri, kenali diri sendiri. Terus mungkin faktor lingkungan, gimana menurut Ayu faktor lingkungan? Kalau ini sih pasti banget ya, faktor lingkungan tuh
Soalnya lingkungan itu yang tempat kita sehari-hari, kayak komunikasi sama orang, berteman sama orang, terus dapat pengaruh dari orang. Itu kan pengaruh dari lingkungan juga kan. Ketika kita memilih lingkungannya baik, pasti hasilnya juga, efek ke kitanya juga baik kan. Nah, pertanyaannya kalau misalkan kita hanya sibuk dengan lingkungan yang baik, lingkungan buruk siapa yang ngurus? Gitu kan. Ya, kita kan udah sibuk nih, misalkan kita berada di lingkungan yang baik, berarti lingkungan yang buruk itu tuh tugas kita buat kita perbaiki gitu loh. Oh, jadi kita bukan masalah mengabaikan, tapi kita tuh dapat tanggung jawab lah di situ buat kita masuk ke lingkungan itu. Tapi bukan untuk kita kayak ikut-ikutan di lingkungan itu, cuman kayak ngajak lah. Oh, berarti walaupun kita berada di lingkungan yang baik, kita tidak boleh mengabaikan lingkungan yang mungkin dalam tanda kutip masih belum baik. Ya. Nah, kalau masalah temen yuk, gimana nih? Teman yang baik menurut Ayu itu teman yang seperti apa sih? Apa seperti saya atau seperti siapa gitu? Yang bagaimana baik. Gitu? Yang bagaimana? Teman yang baik ya. Teman yang baik ya pasti yang ngingetin kita pada kebaikan dong. Pada kebaikan ya. Ngingetin doang, nggak ngajak. Ngingetin sekaligus ngajak gitu ya. Ya gitu, intinya kayak gitu. Kalau misalkan aku pribadi nih, aku males orangnya, misalnya aku males, tapi dapet temennya yang kayak ayo sih gitu. Kita juga kan lama-lama risih kan, ih orang tuh kenapa sih gini-gini, apa emang ada di diri kita tuh ada yang salah, jangan-jangan di diri kita ada yang salah. Terus kita juga kan kayak introspeksi diri gitu kan, oh iya saya salah, ternyata temenan sama dia tuh berefek baik kepada kita. Jadi cari temen yang cerewet gitu ya. Boleh karena nggak semua orang cerewet itu buruk ya. Kadang kan orang cerewet itu saking sayangnya ya, kayak orang tua kan. Jadi kalau menurut Ayu cari temen yang cerewet dalam kebaikan kayak gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus milih-milih, maksudnya gak mau temenan sama orang yang kayak saya lah gitu ya. Ya maksudnya. bukan iya itu. Ya Allah saya sakit. Iya maksudnya tetap berteman dengan siapapun, tetapi prioritaskan ada seseorang yang bisa mengajak kita pada kebaikan kayak gitu ya. Jadi kita kan kita juga makhluk sosial kan, kita nggak boleh individualis dong. Terus kayak saya temenannya sama ini, pokoknya saya nggak mau temenan sama dia. Itu namanya egois ya. Di kampus sendiri, di kampus itu Ayu ikut itu nggak? Kan banyak tuh organisasi lah. Ikut nggak? Terus pendapat Ayu tentang organisasi itu seperti apa? Oh iya, kebetulan saya nggak ikut organisasi ya teman-teman. Bukan karena saya nggak suka sama organisasi, nggak. Terus berpikir kalau organisasi itu bakal ngehalangin saya buat dapetin IPK tinggi gitu kan. Bukan seperti itu. Cuman setiap orang kan punya prinsip ya. Kayak misalkan nih Bang Uni kan aktif banget di organisasi. Enggak juga. Sekarang udah tapi enggak. Tapi IPK-nya tetap tinggi juga loh. Kata siapa? Bohong ini, bohong. Saya IPK-nya terlalu tinggi, enggak tinggi. Gitu kan. Sedangkan saya memilih buat enggak organisasi gitu, enggak ikut organisasi. Sebenarnya organisasi itu baik banget, banyak efek baiknya terhadap kita. Cuman karena saya mungkin waktu SMA-nya lebih banyak di organisasi dan saya mutusin kalau di kampus ya udahlah saya mau jadi kupu-kupu gitu. Apa itu kupu-kupu? Mahasiswa yang kuliah pulang, tapi tetap kita juga harus maksudnya bisa bersosialisasi dengan yang lain. Bukan berarti orang yang kupu-kupu itu individualis terus egois kan. Banyak orang yang bilang kayak gitu, mentinginnya akademis terus gitu, terus pribadi terus. Enggak, karena mungkin ada beberapa hal pertimbangan orang-orang yang memilih kuliah pulang seperti kayak di SMA-nya sering organisasi, pas di kampus milih ya udahlah saya mau jadi kupu-kupu aja. Kupu-kupu yang penting jangan jadi kupu-kupu malam ya. Ya. Bahaya itu kan. Nanti nabrak. Kelihatan. Ya kan malam-malam, masa kupu-kupu malam-malam, kan indahnya kelihatan karena gelap. Wow. Ya kan? Jadi intinya kalau misalkan berorganisasi, Ayu selama kuliah ini memilih untuk tidak berorganisasi. Tetapi bukan berarti organisasi itu tidak baik,
Akan tetapi itu pilihan Ayu sendiri karena ingin lebih fokus pada kuliah itu sendiri. Kan katanya tadi ngajar juga di pondok ya? Ngajar di pondok. Kalau boleh tahu ngajar apa? Kalau saya sih di sekolahnya gitu ya. Di sekolah, sekolahnya SMP? di MTS. Oh, MTS-nya. Madrasah Sanawiyah. Bukan di pesantrennya. Bukan pesantren. Oh, jadi misah antara pondok sama sekolahnya? Sebenarnya nyatu, itu satu yayasan kan. Cuman yayasan. Saya kan maksudnya enggak di pelajaran pesantrennya, tapi di pelajaran sekolahnya umum. Di pelajaran umum Madrasah Sanawiyah yang berbasis umumnya. Berarti di pelajaran agamanya ya? Iya. Pelajaran agamanya. Nah, ini kan udah nih tadi IPK udah tinggi, terus aktif di pondok juga. Nah, menurut Ayu sendiri, wanita karir atau ibu rumah tangga? Kalau saya pribadi sih, selama saya masih bisa bagi waktu saya di keluarga sama di karir, saya oke-oke aja. Jadi pilihan Ayu itu ketika mampu untuk membagi waktu, nggak masalah ketika kedua-duanya aktif gitu loh, mau ibu rumah tangga sekaligus wanita karir. Mungkin bisa kasih saran masukan bagi teman-teman yang nonton video ini, gimana sih caranya biar kita tuh bisa menjadi orang yang rajin lah, intinya kayak gitu. Silakan. Oke, teman-teman, buat kalian yang masih ngerasa kayak udahlah, buat apa sih belajar, toh saya juga nggak belajar tapi nilai saya A. Sebenarnya kalian tuh harus sadar kalau kita belajar tuh bukan demi dapat nilai A gitu kan, bukan, tapi buat kita sendiri juga gitu. Terus buat kalian yang masih IPK-nya katanya masih di bawah rata-rata, Nasakom, nasib 1 koma. Di dunia ini tuh nggak ada yang terlambat. Buat kalian yang masih Nasakom, kalian belajarnya diperbaiki. Terus yang paling penting itu menurut saya adalah nurut. Jadi manusia itu harus nurut sama Tuhannya, orang tuanya, terus sama gurunya, dan nanti sama pasangannya gitu kan. Nah gitu, yang penting kita tuh ikutin alur dan nurut gitu. Itu kesan dan pesannya. Semoga teman-teman bisa mengambil apa-apa yang baik dalam video ini ya kan. Kalau yang buruk ya nggak usah diambil lah, ngambil yang baik aja susah, apalagi ngambil yang buruk gitu kan. Wow. Dan mungkin itu penutup dalam video ini. Tidak lupa mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dalam channel ini. Baik, akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu.